Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Arifin dengan NIM 666121036. Untuk menyelesaikan tugas individu akuntansi publik, izinkan saya membawakan materi tentang catatan atas laporan keuangan atau biasa kita singkat dengan CALK. CALK ini adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari isi laporan keuangan. Muatan isi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi tambahan, khususnya yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan kinerja keuangan. Sifat dari informasi dalam catatan atas laporan keuangan adalah mendukung informasi di dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk bentuk catatan kaki. Selanjutnya ada dasar pembuatan catatan atas laporan keuangan. Angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan umumnya memberikan informasi yang tidak sepenuhnya jelas. Sifat informasi yang disajikan lebih cenderung kuantitatif sehingga penjelasan yang cukup secara kualitatif kurang diberikan. Angka-angka pada laporan keuangan tidak dapat memberitahukan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan secara jelas. Kondisi ini berlaku baik pada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kekurangan informasi kuantitatif pada ketiga jenis laporan tersebut dapat dilengkapi dengan pemberian catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, isi catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat segala jenis transaksi dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Transaksi yang dimasukkan hanya yang tidak menimbulkan pendapatan dan pengeluaran kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga memuat transaksi yang tidak dihitung sebagai bagian dari laporan arus kas meskipun kedudukannya setara dengan kas. Selanjutnya adalah terkait pengguna catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan konstruksi setelah bangunan selesai dibangun dan siap digunakan sesuai tujuannya. Nilai konstruksi harus dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal ini, catatan atas laporan keuangan memberikan informasi mengenai rincian kontrak pengerjaan konstruksi. Rincian ini meliputi nilai kontrak, sumber pembiayaan, biaya pengeluaran, panjar, dan retensi keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga digunakan oleh partai politik untuk keperluan akuntansi, hibah, dan sumbangan berbentuk barang dan jasa. Pencatatan hanya disesuaikan dengan harga pasar, sementara sumbangan dari masyarakat diberikan catatan khusus jika sifatnya menonjol dari segi jumlah dan kelompok penyumbang. Sementara itu, pada usaha mikro kecil menengah, catatan atas laporan keuangan menjadi syarat wajib bagi isi laporan keuangannya. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyertakan catatan atas laporan keuangan bersama dengan neraca dan laporan laba. Selanjutnya ada manfaat dari laporan keuangan. Kinerja keuangan secara terperinci dapat dijelaskan melalui catatan atas laporan keuangan. Perincian ini dilakukan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pada laporan posisi keuangan, kinerja perusahaan dapat diketahui melalui data dari neraca yang telah ada ditambah dengan catatan atas laporan keuangan. Sementara pada laporan laba rugi, catatan ini menggunakan sumber dayanya untuk menjelaskan kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan. Catatan atas laporan keuangan juga dapat memberikan penjelasan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan oleh perusahaan pada pencatatan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Manajemen dan pihak eksternal dapat dengan mudah mengambil keputusan keuangan karena adanya catatan atas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa inti dari pembuatan catatan laporan keuangan ini adalah untuk mempermudah dan untuk melengkapi
laporan keuangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya catatan laporan keuangan ini diharapkan bisa membantu pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan laporan keuangan yang berkepentingan bisa dibaca lebih mudah, bisa dipahami lebih mudah, baik dari segi accountingnya, dari segi perusahaan, dari segi masyarakat luar yang ingin menelaah laporan keuangannya. Serta catatan atas laporan keuangan ini juga berperan untuk lebih rinci lagi bagian-bagian detail yang kurang detail atau masih dijelaskan secara kuantitatif di laporan keuangan, sehingga tidak ada penjelasan kualitatifnya. Pada catatan laporan atas keuangan ini diberikan penjelasan mengenai catatan kualitatifnya sehingga bisa lebih melengkapi laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Catatan keuangan ini juga bisa menjadi proyeksi, bisa menjadi gambaran bagi investor atau siapapun yang berkenaan dengan peminjaman modal ke perusahaan tersebut untuk bisa lebih memahami bagaimana keuangan perusahaan tersebut dari masa ke masa, dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Manajemen, pihak-pihak manajemennya, cara pengaturan mereka, pemasaran mereka, marketing mereka, semua secara jelas terperinci di laporan keuangan. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan ini bisa menjadi penjelas yang cukup gamblang menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dari segi finansial, dari segi utang, dari segi piutang, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian teman-teman yang menyimak penjelasan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.